Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kami akan menceritakan tentang misteri tembok raksasa di bawah laut Papua. Ada satu misteri di Papua yang hingga kini belum terpecahkan. Penemuan tembok raksasa di bawah laut Papua ini viral sejak Mei 2023. Seorang penyelam dikabarkan tidak sengaja menemukan sebuah bangunan yang tampak seperti dinding karena strukturnya yang lurus memanjang secara sempurna. Disebutkan bahwa panjangnya mencapai 1010 km, lebar 1700 meter, dan tinggi 1860 meter atau 2 kali lebih tinggi dari Burj Khalifa di Dubai. Struktur tembok ini ditemukan di laut lepas tak jauh dari ibu kota Papua. Jika dilihat melalui pemetaan satelit, didapatkan koordinat dari pencitraan tersebut terletak pada titik 1 derajat 59 menit 46,9 detik selatan dan 141 derajat 29 menit 24,6239 detik timur. Yang mengherankan adalah video ini sebenarnya telah ada sejak tahun 2011 lalu. Saat pertama kali ditemukan, keberadaan tembok raksasa ini masih terlihat dari Google Map. Namun setelah viral, seketika dihilangkan pada tahun 2012 karena tak jauh dari Jayapura, sehingga orang-orang menjuluki penemuan misterius ini dengan nama Jayapura Wall atau Tembok Jayapura. Banyak yang yakin bahwa penemuan tembok raksasa sepanjang 110 km ini adalah salah satu dari peninggalan peradaban kuno Papua yang selama ini tersembunyi dan merupakan salah satu tonggak dasar dan terciptanya peradaban dunia. Namun informasi mengenai tembok ini dibangun zaman kapan, merupakan proyek siapa, dan bahannya dari mana masih terus menjadi perdebatan. Tak sedikit pula yang meyakini bahwa tembok ini dibangun oleh ras raksasa yang pernah hidup di bumi ribuan tahun yang lalu, yang saat ini sudah punah. Karena secara logika, bangunan tembok ini tidaklah mungkin mampu dibuat oleh manusia di zaman purba. Karena alat transportasi yang ada di masa purba juga masih sangat sederhana. Dengan bahan apa mereka mampu mengangkut berbagai bahan baku pembangunan tembok raksasa ini? Tapi jika menelusuri sejarah, hal ini bisa menjadi masuk akal. Seperti yang kita ketahui, Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland di Denmark. Jika digabung dengan Papua Nugini, luasnya mencapai 890.000 km persegi. Sejak dulu, pulau ini dikenal akan kekayaan alamnya yang melimpah, keanekaragaman hayati yang luar biasa hingga keragaman budaya. Menurut Teguh Jakob, guru besar antropologi Universitas Gadjah Mada menjelaskan asal-usul orang Papua bahwa kira-kira 800.000 tahun yang lalu, di zaman es yang terakhir, Pulau Papua masih menyatu dengan benua Australia. Penduduknya adalah nenek moyang penduduk Papua dan Melanesia. Juga nenek moyang penduduk asli Australia yang memiliki ciri-ciri Paleo-Melanozoid. Jadi bisa dibayangkan bagaimana luasnya daratan Papua saat itu. Namun saat zaman es berakhir dan permukaan laut menjadi tinggi, Australia pun terpisah dari Papua serta pulau-pulau Nusantara lainnya. Namun sebelum menjadi Papua, nama pulau ini sering berganti. Seorang ahli geografi dari Roma bernama Claudius Ptolemeus atau Ptolemy menyebut Pulau Papua dengan nama Labodios. Lalu pada akhir tahun 500 Masehi, bangsa Tiongkok yang memulai pencarian rempah-rempah di sini menamainya dengan Tungki. Lalu pada akhir tahun 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi. Di awal tahun 700 Masehi, pedagang Persia, India, dan Gujarat mulai berdatangan ke Papua untuk mencari rempah-rempah setelah mengetahui informasinya dari bangsa Tiongkok. Dan akhirnya, pada abad ke-14, Kepulauan Papua dikuasai oleh Kerajaan Tidore dan mulai memberi nama pulau ini serta penduduknya sebagai Papawa, yang dalam bahasa Tidore berarti tidak bergabung atau tidak bersatu, yang artinya di pulau ini tidak ada raja yang memerintah. Kemudian penyebutannya berubah menjadi Papua. Nama Papua semakin dikenal dunia setelah tahun 1528 Masehi saat seorang pimpinan armada laut Spanyol, Alvaro de Saavedra, yang merupakan satu-satunya pelaut yang berhasil menancapkan jangkar kapalnya di pantai utara Kepulauan Papua. Kemudian memberi nama Pulau Papua sebagai Isla de Oro atau Island of Gold yang berarti Pulau Emas. Berkat penyebutan Isla de Oro,
Para pelaut Eropa mulai datang berbondong-bondong untuk mencari emas yang dimaksud. Tak heran jika banyak yang berpendapat akan adanya kemungkinan peradaban yang maju di Pulau Papua sebelumnya. Berkat keberadaan emas yang melimpah ruah untuk dimanfaatkan untuk sumber energi teknologi canggih di Pulau Papua ini. Dengan begitu, rasanya tidak mustahil jika leluhur yang hidup di Pulau Papua di masa lampau memiliki peradaban yang sangat canggih dan mengkaitkannya dengan temuan tembok raksasa misterius di bawah laut Pulau Papua yang terlihat megah. Karena bisa jadi ini adalah bukti kemajuan peradaban masyarakat Papua sejak ribuan tahun yang lalu. Terlepas dari itu, beberapa kalangan bahkan ada yang meyakini bahwa gambaran dari pencitraan satelit ini adalah wujud dari tembok Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa tembok Zulkarnain tingginya sama seperti gunung. Dan memang tembok yang berada di perairan Papua ini memiliki ketinggian menyerupai gunung, meyakini bahwa tembok raksasa itu adalah bagian dari kerajaan Atlantis yang pernah ada di bumi beberapa ribu tahun silam, namun hancur akibat bencana alam dahsyat dan yang tersisa hanyalah tembok ini. Namun baru-baru ini, media Kompas telah melaporkan bahwa kabar ini hanyalah hoak atau informasi yang menyesatkan. Sampai di sini video ini, sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.